dengan gemeli atau kembar. Dia kembar dua ya. Jadi si ibunya ini memang punya riwayat kembar atau punya keturunan kembar karena mamanya kembar. Terus papanya juga saudaranya itu kembar. Jadi memang ada bakat kembar. Jadi dia ini usia kehamilannya 5 bulan. Nah, ibunya tadi masih ke parkiran ngambil buku kehamilannya karena ketinggalan. Yang penasaran, ayo cek. Pada kehamilan gemeli atau kehamilan kembar dibagi menjadi dua jenis, yaitu kembar identik dan non-identik. Kembar identik terjadi jika satu sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, namun kemudian membentuk dua embrio. Sedangkan kembar non-identik terjadi ketika dua sel telur dibuahi oleh dua sel sperma dalam waktu yang sama, sehingga berkembang menjadi dua janin yang berbeda. Nah, kalau ibu ini dia adalah kehamilan yang identik. Jadi pada saat USG 3 bulan, itu baru ketahuan kalau dia kembar. Karena di USG sebelumnya dia masih terlihat satu sel telur. Nah, kemudian lama-kelamaan sel telur itu Nah, ada beberapa fakta seputar kehamilan gemeli atau kehamilan kembar. Yang pertama, ibu hamil kembar membutuhkan asupan kalori yang lebih besar. Ini satu ya, ini yang kepalanya di bawah ya. Jadi, jika mengandung lebih dari satu janin, ibu hamil membutuhkan asupan kalori yang lebih besar, yaitu minimal sekitar 2.700 kalori per hari. Selain itu, ibu hamil kembar juga butuh asupan vitamin, asam folat, dan mineral yang lebih banyak untuk mendukung pertumbuhan janin di dalam kandungan. Yang satu. Yang kedua, persalinan sering terjadi lebih awal. Nah, proses persalinan pada kehamilan gemeli biasanya terjadi saat usia kandungan memasuki minggu ke-36 atau ke-37. Bahkan biasanya lebih cepat lagi. Yang perlu diwaspadai, kehamilan kembar lebih beresiko mengalami kelahiran prematur dengan kondisi bayi mengalami gangguan organ tubuh. Yang ketiga, resiko diabetes dan preeklamsi lebih besar. Ibu hamil janin kembar memiliki resiko diabetes tipe 2 dan preeklamsi lebih besar dibandingkan ibu hamil dengan janin tunggal. Preeklamsi ditandai dengan tekanan darah tinggi selama hamil dan biasanya terdapat pembengkakan di kaki dan tangan. Kemudian yang keempat, gejala morning sickness terasa lebih parah. Morning sickness yang dialami ibu hamil disebabkan oleh meningkatnya hormon kehamilan. Janin kembar di dalam kandungan dapat membuat gejala-gejala tersebut lebih parah daripada kehamilan tunggal karena kadar hormon kehamilan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kenaikan berat badan lebih banyak. Berat badan ibu hamil akan bertambah seiring dengan pertumbuhan janin di dalam kandungannya. Umumnya, pertumbuhan berat badan ibu hamil pada kehamilan gemeli lebih besar sebab ada lebih dari satu janin serta plasenta dan cairan ketuban yang juga lebih banyak. Rata-rata pertambahan berat badan pada kehamilan tunggal adalah 11 kilo, sedangkan kehamilan gemeli adalah 15 kilo. Nah, ada beberapa hal yang bisa meningkatkan kemungkinan Anda memiliki anak kembar. Karena belum ada cara yang benar-benar dapat menjamin 100% seseorang dapat mendapatkan anak kembar. Di antaranya yang pertama, usia. Wanita berusia 35 tahun ke atas mengalami penurunan kesuburan. Kondisi ini umumnya ditandai dengan hormon perangsang folikel atau FSH yang meningkat. Namun peningkatan FSH ini memungkinkan lepasnya lebih dari satu sel telur dalam setiap satu siklus menstruasi, sehingga memungkinkan wanita tersebut untuk melahirkan anak kembar. Yang kedua, riwayat memiliki anak kembar. Jika bunda pernah memiliki anak kembar,
Bunda memiliki kemungkinan 2 kali lipat lebih besar untuk memiliki anak kembar lagi di kehamilan selanjutnya. Yang ketiga, riwayat keluarga. Jika di dalam keluarga Bunda ada yang memiliki anak kembar atau bahkan Bunda sendiri adalah anak kembar, Bunda mungkin juga akan memiliki anak kembar. Yang ketiga, bentuk tubuh. Seorang wanita dengan bentuk tubuh yang tinggi dan besar lebih mungkin memiliki anak kembar dibandingkan dengan wanita yang memiliki tubuh kecil. Dan yang terakhir, angka kehamilan. Semakin banyak anak yang sudah Bunda lahirkan, maka semakin tinggi kemungkinan Bunda untuk mendapatkan anak kembar. Nah, itu tadi pemeriksaan Leopold dan USG pada ibu hamil yang kembar. Jadi hasil pemeriksaannya dia tadi itu, dia usia kehamilannya udah 21-22 minggu. Nah, BJF-nya atau detak jantung janinnya yang pertama itu ada di punggung kiri, punggung kanan. Punggung kanan dia 146 kali per menit. Jadi yang satu bayinya posisi kepalanya di bawah. Yang satunya posisi bayinya agak-agak melintang, agak-agak oblik sedikit. Nah, itu BJF-nya 136 kali. Jadi BJF putu maksimumnya ada di tinggi pusat. Dan TFU-nya di usia kehamilan 21 minggu ini udah 27 cm karena ada 2. Gitu deh. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Kita kembali di video selanjutnya. Bye.